Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perizinan menjadi salah satu hambatan dalam investasi dan bisnis di Indonesia. Apakah aturan baru dalam perizinan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjawab masalah tersebut? Kita langsung membahasnya dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Selamat pagi, Pak Haryadi. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, Pak Haryadi, ini kan perizinan menjadi momok ya selama ini bagi dunia usaha yang akan beroperasi di Indonesia. Apa tanggapan pelaku usaha dengan adanya aturan perizinan berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, kalau kita melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ada simplifikasi, Mbak. Simplifikasi dari aturan yang ada di sebagian dari pasal-pasal yang memang dianggap itu tidak relevan itu dihapuskan, namun diperjelas mengenai prosesnya. Jadi diambil berkaitan dengan risiko itu menurut pandangan kami adalah akan memperjelas basisnya itu seperti apa. Tadi seperti disampaikan Mbak Ferry di depan ya ada yang risiko rendah, menengah dan tinggi. Itu menurut pandangan kami ke depannya mudah-mudahan akan lebih jelas. Dan sebetulnya kalau kita melihat dari penyederhanaan persyaratan tersebut itu adalah meliputi tiga sektor yang mendasar, Mbak, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini terkait dengan rencana detail tata ruang dan juga terkait dengan persetujuan lingkungan. Dan yang ketiga adalah persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Ini adalah yang memang perizinan yang paling mendasar yang akan dilalui oleh para investor, Mbak. Nah, di dalam rencana detail tata ruang sebagai contoh itu juga menarik karena untuk yang substansinya sudah disetujui oleh pemerintah pusat, kalau tidak dibuat detailnya oleh pemerintah daerah, maka pemerintah pusat itu bisa mengambil. Jadi artinya bisa mengambil, ditarik ke pusat gitu. Sehingga ada kepastian mengenai tata ruang seperti itu. Lalu juga mengenai lingkungan, itu juga sudah disimplifikasi untuk yang dianggap risikonya rendah itu disampaikan untuk menyampaikan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan lingkungan seperti itu, walaupun pengawasannya tetap ada ya. Jadi itu disimplifikasi dalam persyaratan pada saat kita mengajukan nomor induk berusaha NIB. Dan untuk persetujuan di bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi juga kami melihat ada kemajuan, yaitu prosesnya dilakukan dengan sistem elektronik. Nah, ini mudah-mudahan proses ini menjadi lebih transparan. Sebenarnya yang paling penting bagi investor itu adalah proses yang transparan dan bisa diketahui kapan bisa selesai dari proses itu, sehingga bisa dilacak begitu, Mbak. Ininya kalau ada kelambatan-kelambatan di mana itu bisa segera diproses. Demikian, Mbak Vera. Baik, adanya simplifikasi kemudian juga kepastian bagi pelaku usaha, tapi transparansi yang tadi Anda singgung ini masih menjadi momok juga. Cukup terjawabkah sebetulnya hambatan-hambatan ini dalam proses Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini dilihat, walaupun kita belum melihat peraturan pemerintahnya nanti seperti apa? Ya, memang ini nanti akan berproses, Mbak, ya, karena di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memang memberikan ruang untuk penyempurnaan itu ada di peraturan pemerintahnya nantinya. Tentu peraturan pemerintah nanti ada turunannya ya dengan peraturan menteri dan sebagainya. Tapi prinsip dasarnya di undang-undang itu cukup jelas. Jadi tadi kalau misalnya contohnya transparansi itu ya, memang ini kan nanti dalam perjalanan ini pasti akan ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Terutama di sini saya ambil contoh aja, misalnya untuk yang persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi misalnya gitu, Mbak. Terutama di sini contohnya sertifikat layak fungsi. Nah, yang menjadi masalah itu adalah lebih kepada keterbatasan tenaga yang melakukan verifikasi terhadap kelaikan fungsi suatu bangunan. Nah, ini nanti kan dalam perjalanannya akan pasti akan ada penyesuaian mengadopsi situasi dari kondisi yang ada nantinya. Nah, ini nanti mudah-mudahan mengadopsinya itu artinya bisa dilakukan pelimpahan wewenang kepada suatu institusi ya yang diinikan oleh masyarakat, maksudnya di sini di luar institusi negara yang juga akan membantu. Tentu di sini adalah yang menjadi pegangan kita nanti adalah tadi
prosedurnya itu supaya lebih jelas, dan paling penting adalah efisiensi di biaya, Mbak. Nah ini kemarin masalah verifikasi ini karena belum begitu jelas panduannya sehingga biayanya tuh relatif tinggi dan lama. Demikian gitu. Baik, jadi yang menjadi harapan ini adalah adanya tenaga verifikasi yang memang kredibel begitu ya, dengan jangka waktu yang memang pasti, memberikan kepastian ketika usaha perizinan ini sudah dilakukan oleh pelaku usaha, maka tenggat waktunya dipastikan berapa lama dalam proses perizinan tersebut begitu. Kemudian dari efisiensi. Betul, dan biayanya murah, Mbak. Ya, efisiensi biayanya ya harus murah. Ya. Baik, jadi diharapkan itu keterbukaan yang ada khususnya dalam peraturan pemerintah nanti begitu ya Pak Haryadi? Iya, Mbak. Oke, nah kemudian yang menjadi kekhawatiran sejumlah pihak ini terkait dengan ketika risiko ini tergolong dalam risiko yang menengah tinggi, maka diberikan keleluasaan kepada pelaku usaha untuk memiliki tim tersendiri untuk melakukan pengelolaan maupun juga pengawasan terhadap dampak lingkungannya. Bagaimana tanggapan Anda dan juga komitmen dari pelaku usaha dengan keleluasaan ini? Untuk yang manajemen berisiko tinggi sebetulnya kan tidak banyak, Mbak. Jadi kalau kita lihat itu bentuknya seperti piramid lah, yang berisiko paling tinggi itu tentunya jumlahnya relatif lebih sedikit. Dan menurut pandangan kami justru nanti pengawasan itu akan lebih banyak di sana ya, lebih fokus di situ. Jadi menurut pandangan kami tidak perlu dikhawatirkan, dan juga di dalam undang-undang ini di Cipta Kerja juga jelas kok, ada sanksi-sanksinya juga sangat jelas ya, prosedurnya juga sangat jelas. Jadi menurut pandangan kami tidak perlu dikhawatirkan, karena memang secara regulasinya tetap pengawasan itu tetap ada. Secara pengawasan tetap ada dari sisi pemerintah, dan dari sisi pelaku usaha juga berkomitmen penuh begitu ya untuk memperhatikan betul dampak lingkungan yang terjadi walaupun sudah diberikan kemudahan dalam proses perizinannya. Kemudian yang juga menjadi penting adalah ease of doing business Indonesia ini kan masih di posisi 73. Kemudian target dari Presiden Jokowi ini mencapai posisi 40. Apakah dengan proses kemudahan perizinan yang saat ini kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini cukup memberikan keyakinan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia? Kalau menurut pandangan kami sangat mungkin ya, karena sudah ada payung hukumnya, dan proses ini kan juga sudah selama ini sebenarnya sudah berjalan, Mbak. Hanya sekarang bagaimana bisa mensimplifikasi. Kecuali kalau belum pernah jalan, ya ini sudah berjalan, tapi diperpendek mata rantai birokrasinya. Saya rasa ini sangat memungkinkan selama pemerintah daerah juga mendukung. Apalagi kalau kita mengambil ease of doing business kan fokus utamanya yang dinilai oleh World Bank itu ada di Jakarta dan Surabaya ya. Jadi dua kota ini juga menurut saya sangat bisa untuk mengejar itu. Tapi tentunya daerah lain akan mengambil referensi dari kedua kota ini ya. Demikian. Baik. Terkait dengan peraturan dari pemerintah daerah yang selama ini kita lihat memang tumpang tindih begitu ya dengan aturan pemerintah pusat, ini akan dipangkas betul, akan menjadi satu pintu saja melalui online single submission. Apa yang menjadi masukan Anda terhadap hal ini yang Anda lihat belum ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Menurut pandangan kami hampir semua sudah tercakup, Mbak ya. Hanya mungkin nanti yang kita khawatirkan kendalanya itu lebih kepada kendala teknis baik di sistem elektroniknya maupun juga di sistem pada waktu memasukkan data. Dan yang ketiga adalah tadi tenaga yang untuk melakukan verifikasi. Jadi ini yang poin-poin yang harus diperhatikan nantinya, Mbak. Seperti contoh ya, misalnya kalau yang masalah tenaga verifikasi, misalnya contohnya untuk mengajukan kepada badan POM misalnya gitu untuk izin edar misalnya, itu ketentuannya memang sangat baik, tapi pada saat nantinya terjadi begitu banyak perizinan pengajuan izin yang kemungkinan nanti misalnya disampaikan dengan elektronik, kalau tenaganya nanti yang memproses kurang, ini juga jadi kendala juga. Nah ini juga harus dipikirkan bagaimana bisa tetap kita berjalan cepat tapi dengan hati-hati juga, Mbak, karena juga kan harus memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat.
Baik, semoga poin-poin itu memang dimasukkan ya nanti dalam petunjuk teknisnya, Iya. implementasinya bagaimana dalam peraturan pemerintahnya. Dan kemudian cukupkah juga ini untuk menjadi menaikkan iklim investasi dan juga memiliki daya saing yang cukup? Selama ini kita tahu bahwa Vietnam ini menjadi primadona untuk berinvestasi selama ini. Cukupkah kita bersaing dengan Vietnam? Kalau menurut pandangan kami, kemungkinan ke sana terbuka ya Mbak ya, karena sekarang Vietnam sendiri juga sudah mulai jenuh. Artinya karena investasi yang masuk itu juga sudah sedemikian besarnya di sana. Ini kan juga ada investor juga mencari tempat alternatif Mbak. Dan menurut pandangan kami Indonesia salah satu yang kandidat yang sangat bisa mengambil alih posisi itu. Dengan ini ya Mbak ya, dengan sumber daya yang kita miliki, sumber daya manusianya, sumber daya alam, dan juga letak geografis kita yang juga sangat strategis, ini merupakan modal yang besar untuk kita bisa lebih meningkatkan investasi. Baik, menjadi modal dan peluang yang sangat baik begitu ya untuk membuka iklim investasi di Indonesia. Terima kasih Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Pak Haryadi Sukamdhani sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.